Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kakak akan membahas soal latihan persiapan UTBK Kimia 2022 yang soalnya kakak ambil dari soal asli UTBK Kimia 2021. Nah, soal-soal yang kakak bahas ini kakak ambil sumbernya dari buku Wangsit Om Jero UTBK SBMPTN Kimia 2022. Buku ini sangat lengkap ya, ada ringkasan materinya, kumpulan soal-soalnya, dan juga pembahasannya. Kemudian adik-adik juga bisa dapatkan voucher tryout UTBK selama 1 tahun, grup belajar aktif, video pembelajaran, passing grade, dan manfaat-manfaat lainnya. Selain itu, kertas yang digunakan juga kertas HPS putih ya, jadi tidak gampang koyak. Nggak hanya kimia, kalau kalian mau untuk biologi, fisika, dan TPS, atau kalau mau dapatkan sekaligus juga bisa. Jadi buat kalian yang mau beli, kalian bisa cek di description box untuk link pembeliannya ya. Langsung aja kita bahas soalnya. Di bagian ini kakak akan membahas 4 soal mengenai stoikiometri. Soal yang pertama, soal UTBK 2021 gelombang 1. Senyawa XO2 memiliki perbandingan massa atom X terhadap O, ARO sama dengan 16 sebesar 5:2. Massa atom relatif X adalah. Soal seperti ini merupakan bentuk soal mengenai hukum Pros ya, atau hukum perbandingan tetap, di mana hukum Pros ini berbunyi perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa selalu tetap. Selain dari hasil percobaan, perbandingan massa unsur dalam senyawa dapat ditentukan dari massa atom relatif unsur tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada senyawa AMBN, maka dapat dirumuskan dengan massa A per massa B sama dengan M dikali ARA per N dikali ARB, di mana M itu adalah jumlah atau indeks unsur A pada senyawa AMBN dan N itu jumlah atau indeks unsur B pada senyawa AMBN. Nah, di sini kan senyawanya XO2. Berarti rumusnya menjadi massa A di sini adalah gram ya, gram X-nya per massa B gram O-nya sama dengan M di sini jumlah indeks unsur A, berarti jumlah indeks unsur X ya. Di sini X pada senyawa XO2 jumlahnya ada 1 dikali AR dari X-nya dibagi dengan N jumlah unsur B. Di sini jumlah unsur O ya. Jumlah unsur O ada ini 2. Jadi 2 dikali AR B-nya O kan, ARO. Gram X per gram O. Nah, gram X-nya ada. Di sini langsung dikasih tahu ya perbandingan massa X sama O 5:2. Langsung kita buat 5 per 2 sama dengan 1 dikali ARX. Itu yang ditanyakan, AR itu kan massa atom relatif. Jadi ARX dibagi dengan 2 dikali ARO ini 16. Ada yang bisa kita sederhanakan ini ya, 2 di kiri dengan 2 di kanan habis. Maka tinggal 1 kali ARX itu ARX sama dengan 5 kali 16, 16 kali 5 ya, 16 kali 5, 5 kali 6, 33, 5 kali 1, 5, tambah 3, 8. ARX itu sama dengan 80 ya. Maka jawabannya adalah dodol ya. Oke, mudah kan? Soal selanjutnya masih soal UTBK gelombang 1 ya. Perhatikan reaksi berikut. 8NH3 ditambah 6NO2 menghasilkan 7N2 ditambah 12H2O. Dalam wadah tertutup, 0,4 mol NH3 direaksikan dengan 0,5 mol NO2. Jika reaksi berlangsung sempurna, zat yang tersisa adalah. Kalau ada soal seperti ini, kita lihat dulu reaksinya udah setara atau belum ya. N-nya di kiri 8,
tambah 6, 14, N di kanan 7 kali 2, 14. Oke, pas. Hanya 8 kali 3, 24. H di kanan 12 kali 2, 24. O-nya 6 kali 2, 12. Di kanan juga ya, 12 kali 1, 12. Oke, udah setara. Jadi kita tulis reaksinya 8 NH3 ditambah 6 NO2 menghasilkan 7N2 ditambah 12H2O. Kemudian apalagi yang diketahui? Dalam wadah tertutup 0,4 mol NH3, 0,4 mol. Kemudian direaksikan dengan 0,5 mol NO2. Ini NO2 0,5 mol. Terus N2 belum ada, H2O belum ada. Yang jadi pertanyaan adalah jika reaksi berlangsung sempurna, zat yang tersisa adalah, berarti ini kita buat mula-mula bereaksi sisa ya, MBS. Ini dia. Nah, kita lihat di sini kan ada 2 mol yang diketahui. Jika ada 2 mol yang diketahui, maka kita pakai reaksi pembatas. Caranya itu adalah dengan membandingkan mol per koefisiennya, di mana hasil yang terkecil itulah yang habis dan dijadikan sebagai patokan ya. Nah, ini kan yang diketahui mol NH3 sama mol NO2 ya. Kita bandingkan NH3 banding NO2 ya. Mol per koefisiennya. Mol NH3 0,4 per koefisien NH3 ini kan 8 dibandingkan dengan mol NO2 ini 0,5 per koefisien NO2 ini kan 6 per 6. Jadi kalau udah lancar ini tidak perlu adik-adik buat ya, langsung aja dalam pikirannya udah dapat. 0,4 dibagi 8 sama 0,5 dibagi 6. Udah jelas ya yang NH3 yang paling kecil. Maka NH3 inilah yang dijadikan patokan ya, atau yang habis. Itulah reaksi pembatasnya. Maka kita buat di sini yang habis kan NH3 0,4 ini habis ya. Jadi NH3 yang sisa salah, D dengan E salah. NO2 sekarang. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita mencari mol NO2-nya pakai perbandingan koefisien ya. Caranya gimana? Masih pelajaran kelas 10. Caranya itu adalah koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, yang ditanya itu kan NO2. Jadi koefisien yang ditanya koefisien NO2 6 ya kan? 6 per koefisien yang diketahui kan yang jadi patokan NH3. Maka NH3 lah yang kita anggap diketahui. Per 8 ya. 6 per 8 dikali mol yang diketahui. Mol yang patokan itu ini 0,4 ya, dikali 0,4 sama dengan, ada yang bisa kita sederhanakan. Nih 6 sama 8 sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. 0,4 sama 4, 4 bagi 4 1. 0,1 kali 3 0,3 mol ya. Maka NO2 sisa tinggal kurangi aja ya, 0,5 dikurang 0,3, 0,2 mol. Jadi jawabannya adalah 0,2 mol NO2 yang sisa. B ya, bola. Nah, kalau mau lebih lancar berarti N2-nya 7 per 8 dikali 0,4, H2O-nya 12 per 8 dikali 0,4. Nah, bedanya kalau reaksi yang NH3 sama NO2 ini minus ya, kurang. Kalau nanti N2 sama H2O ini kan produk, maka langsung aja ke bawah diturunkan ya. Jadi nanti berapa di sini dapat mol N2 itu yang sisa, begitu juga untuk yang H2O ya, berapa di sini dapat itu yang sisa. Oke, paham ya?
Soal selanjutnya masih soal UTBK tahun 2021 gelombang 1. Pembakaran sempurna suatu senyawa hidrokarbon menghasilkan 3 mol CO2 dan 2 mol H2O. Jika satu molekul senyawa mengandung 6 atom C, maka rumus molekul hidrokarbon tersebut adalah, di sini ada senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu kan berarti mengandung C dan H ya. Kemudian menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jika satu molekul senyawa mengandung 6 atom karbon, berarti karbonnya ini ada 6 ya. Kita buat di sini reaksinya C6, hanya belum tahu ya. Hanya kita buat Y ditambah dengan dibakar tadi ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kemudian data yang diketahui menghasilkan 3 mol CO2, maka CO2-nya 3 mol, terus H2O-nya 2 mol. Nah, kemudian habis ya, ini tadi yang mengandung 6 atom C udah kita masukkan di C6Hy. Nah, yang diketahui adalah molnya. Kan perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Maka mol yang CO2 dan H2O kita jadikan koefisiennya ya. 3 ini jadi koefisien CO2, 3 CO2, 2 ini jadi koefisien H2O, 2 H2O. Nah, dari sini bisa kita selesaikan dengan cara menyetarakan reaksinya. Syarat reaksi setara itu kan Jaki sama dengan Jaka. Jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. C di kiri ada 6, C di kanan ada 3. Ini kan yang di sebelah kanan nggak bisa kita kotak-katik lagi ya. Jadi di sebelah kiri supaya jumlah C-nya sama dengan 3 yang di kanan, maka koefisien dari C6Hy ini adalah berapa? Dibagi 2 kan, jadi koefisiennya adalah 1/2. Jadi jumlah C-nya 6 dikali setengah, 3 ya, sama. Kemudian H-nya, H di sebelah kanan ada 2 kali 2, 4. Maka di sini Y-nya berapa? Jadi kan di kiri ini jumlah Y-nya itu setengah kali Y, maka setengah Y di kanan itu 4 kan? Kan Jaki sama dengan Jaka. Jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Maka Y-nya ini berapa? Setengah kali berapa hasilnya 4? 8 ya. Maka Y-nya ini sama dengan 8. Yang ditanya rumus molekulnya. Kita masukkan Y-nya, berarti C6H, Y-nya 8. C6H8. Jawabannya adalah B ya, bola. Oke, kita ke soal selanjutnya, yaitu soal UTBK 2021 gelombang yang kedua. Suatu atom mempunyai 2 isotop dengan massa masing-masing 90 dan 92. Jika AR atom tersebut adalah 90,8, perbandingan kelimpahan kedua isotop tersebut adalah... Nah, untuk menghitung AR dari isotop-isotopnya digunakan rumus ARX sama dengan persen dikali massa yang pertama ditambah persen dikali massa yang kedua ditambah sampai dia jumlahnya berapa ya persennya, per persen pertama ditambah persen yang kedua dan seterusnya. Di sini ada 2 isotop, berarti hanya sampai massa yang kedua ya, di mana jumlah total persennya itu adalah 100. Jadi kita masukkan ARX ada di soal. Ini ya, jika AR atom tersebut 90,8. 90,8 sama dengan persen yang pertama. Tidak ada dikasih tahu di sini persen. Jadi kita misalkan aja persen yang pertama itu X, persen yang kedua berarti kan jumlah totalnya 100. 100 kurang X ya. Jadi kita buat di sini X dikali massa yang pertama, massa isotop yang pertama masing-masing 90 dan 92. Berarti ini 90 M yang pertama, 92 ini M yang kedua. Dikali 90 terus ditambah persen yang kedua. Ini tadi udah kita misalkan ya. 100 dikurang X dikali M yang kedua 92 per
Persen yang pertama tambah persen yang kedua 100 ya, 100. Oke, kita kalikan 90,8 dikali 100. Nolnya bertambah 1 ya, 90, 80. Komanya hilang. Sama dengan X dikali 90, 90X ditambah ini 100 kali 92, 9.200 ya. Terus min X dikali 92, min 92X. Jadi kita selesaikan yang sama, berarti kan 90, 80 ini sama dengan 9.200 ya. Ini tandanya tambah, kalau pindah ke ruas kiri kurang 9.200 sama dengan 90X dikurang 92X minus 2X ya. 90, 80 dikurang 9.200 berapa ini? Min 120 ya, min 120, karena kan 200 kurang 80, 120, sama dengan min 2X. Berhubung di kiri dan di kanan ada minnya, maka ini minnya habis ya, tinggal positif. Terus bisa sama-sama kita bagi 2, 2 bagi 2, 1, 120 bagi 2, 60. Maka X-nya itu dapatlah sama dengan 60 ya. Nah, yang ditanyakan perbandingan kelimpahan kedua isotop tersebut. Berarti persen 1 dibanding dengan persen yang kedua. Persen 1 tadi X. X-nya itu 60 kan, 60%. Terus persen kedua 100 kurang X, 100 dikurang 60 sama dengan 40%. Kalau kita masukkan persen 1 itu 60 ya kan, dibanding persen kedua 40. Oke, nolnya habis, tinggal 6 banding 4 ya kan. Sama-sama bagi 2, 6 bagi 2 3, 4 bagi 2 2. Jadi perbandingannya itu adalah 3 banding 2. Perbandingan kelimpahan kedua isotopnya. Jawabannya C ya, cantik. Oke, paham ya? Nah, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.